Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, kami puji Engkau bila mana masih berkenan buat kami untuk menyapa seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bersama-sama dengan kami pada siaran rohani Nusantara Televisi di Minggu 3 September 2023 ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pemirsa kami yang ada di rumah, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kami menyapa seluruh pemirsa kami yang ada di rumah bersama dengan jemaat HKI Lubak Kolbung yang pada saat ini Tuhan masih perkenankan bersama-sama dengan kita untuk melakukan ibadah lewat siaran rohani NTP pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya kita di tengah-tengah kehidupan ini pasti sudah pernah untuk melayani. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat STM, dan juga terlebih-lebih melayani di tengah-tengah gereja. Dalam pelayanan pasti dituntut adalah kesabaran. Dalam pelayanan pasti dituntut adalah ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Dalam pelayanan dituntut adalah kerelaan dan keterbukaan agar apa yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita di dalam hidup ini senantiasa berbuahkan kebahagiaan, sukacita, dan juga berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Sesuai dengan tema minggu kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melayani dengan kasih. Yang dikatakan melayani dengan kasih, melayani dengan kerelaan, melayani dengan tulus hati, tanpa paksaan, memberikan menurut kemampuan kita sendiri. Demikian yang Paulus katakan dalam suratnya ini kepada jemaat di Korintus, agar jemaat di Korintus berkenan, terbuka hatinya untuk memberikan pelayanan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu mengalami sebuah penderitaan dan kelaparan oleh karena kegagalan panen yang terjadi di Yerusalem. Hal yang demikian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, boleh kita lihat di dalam Kisah 11 ayat 27 hingga ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga ayat 30. Inilah yang melatar belakangi Paulus menuliskan suratnya ke jemaat di Korintus, suratnya yang kedua ini. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang Kristen di penjuru dunia disarankan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang telah mengalami kelaparan oleh karena kegagalan panen pada saat itu. Lewat perantaraan Barnabas dan Saulus atau Paulus. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat yang ada di Makedonia, yakni jemaat Tesalonika, jemaat Filipi, dan jemaat Berea, mampu untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang walaupun situasi kehidupan mereka sangat-sangatlah
di dalam penderitaan yang sangat berat. Dikatakan di ayat 2 demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia, ketiga jemaat tersebut yang kami bacakan tadi, Tesalonika, Filipi dan Berea, mampu untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dengan kemampuan mereka, dengan apa yang mereka miliki, mereka berikan, mereka salurkan kepada jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus menyaksikan hal yang demikian, menyaksikan langsung kehidupan rohani, keterbukaan jemaat yang ada di Makedonia untuk memberikan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Bahkan mereka sendiri memintakan kepada Paulus agar ikut ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Dikatakan Paulus dalam ayat 3 dan ayat 4, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta untuk mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa Paulus sarankan, tanpa Paulus mintakan supaya jemaat di Makedonia mau untuk melakukan pelayanan kasih, membantu jemaat di Yerusalem, mereka sendiri terbuka hatinya untuk menyatakan kepada Paulus, ikut sertakan kami dalam pelayanan tersebut. Apa yang membuat hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, mereka memberikan itu pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya yang mendorong jemaat di Makedonia untuk melakukan pelayanan kasih terhadap jemaat di Yerusalem, yakni persekutuan mereka kepada Tuhan, persekutuan mereka kepada Tuhan setia, dan buah dari persekutuan mereka kepada Tuhan itulah yang mereka nyatakan memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Buah dari persekutuan mereka kepada Tuhan, mereka menyaksikan bahwa apa yang mereka miliki itu adalah bersumber semata dari Tuhan. Mereka bersaksi bahwa yang mereka miliki di dalam hidupnya itu adalah berawal dan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau dari kemampuan mereka, kalau dari situasi kehidupan jemaat yang ada di Makedonia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, takkan mungkin bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mereka juga mengalami penderitaan. Penderitaan oleh karena tidak ada perhatian pemerintahan dari Romawi. Oleh karena penindasan dari pemerintahan Romawi kepada jemaat yang ada di Makedonia. Tapi mereka mampu untuk berbelas kasihan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus menyarankan kepada jemaat di Korintus lewat Titus yang melayani jemaat Korintus. Dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengetahui
bahwa jemaat di Korintus adalah multi anugerah Tuhan. Banyak anugerah Tuhan yang berlimpah di tengah-tengah jemaat tersebut. Baik di dalam ekonomi, juga di dalam perkataan, dan juga di dalam kasih, serta pengetahuan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, nyatakanlah kasihmu. Ikutlah bergabung dengan kami. Ikutlah bergabung dengan jemaat di Makedonia. Lakukan pelayanan kasih terhadap jemaat di Yerusalem. Karena perbuatan kasih yang demikian adalah wujud nyata daripada iman kita. Wujud nyata daripada apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Yakni pengorbanan di Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari membuatkan kita dipenuhi berkat Tuhan. Dipenuhi anugerah dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang ada pada kita sesuai dengan yang telah dimiliki oleh jemaat di Makedonia, disarankan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus mampu untuk memberikan, harus mampu untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Di dalam Matius 11 ayat 26, mari kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus di sana? Matius 26 ayat 11, kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sana. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, itu yang selalu kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah di mana kita berada, Tuhan mengajak kita lewat firman yang telah kita dengarkan saat ini, yakni agar kita dapat melayani dengan kasih, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan apa yang telah ada pada kita. Ingat, di dalam Markus 12 ayat 41 hingga sampai 42, boleh kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang janda yang miskin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Itap mina adong diibanai. Apa yang ada pada dirinya, itu yang dia persembahkan ke hadirat Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Lasier dorohani Jehovah majalo do marnida inatta nababalu napugusi. Ahana adong diibanai holani di pasahat ibana dua dopan di debatan. Nah, berarti kita memberikan bukan dari apa yang lebih dari kita, tetapi apa yang ada pada kita, bukan dari yang lebih. Kang nami lebihi na adong dihitaon pasahatot na tuarupan di debatan. Namun, bagaimana hati kita bisa tergerak mengenal anugerah dan berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Ada ungkapan dalam orang Batak yang mengatakan, si peop nagudang dang lubian, si peop nautik dang hurangan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalaupun kita memberikan dengan keberadaan dan keadaan kita yang terbatas, yang miskin ini, tapi kita tidak berkekurangan. Atau kalaupun kita tidak memberikan dengan kelebihan yang kita miliki di dalam hidup kita ini, kita tidak akan berkelebihan di tengah-tengah kehidupan kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memiliki lebih dari apa yang ada pada kita dari orang yang lain, dalam segala anugerah, kasih yang di tengah-tengah hidup kita ini, mari jadikan itu menjadi sebuah pelayanan bagi Tuhan. Dengan kasih, tanpa bersungut-sungut, kita berikan kepada Tuhan. Kalaupun kita miskin, kalaupun tidak ada yang kita punya di dalam hidup ini, tapi dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, faedahnya itu sungguh sangat banyak. Faedahnya itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi semua orang yang telah menerima anugerah kasih Tuhan di dalam penebusannya di kayu salib. Kami sarankan lewat firman Tuhan pada saat ini, buat jemaat Tuhan, HKI Lubak Kolbung, dan pemirsa kami yang ada di rumah, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, mari terlibatlah dalam pelayanan kasih. Karena hidupmu Tuhan pakai untuk berkelebihan. Karena hidupmu Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dikatakan dalam buku ND 792, di Portibion bain ma'au Tuhan habauranni las niroha. Tuna marsaki, tuna galei, gabe pangapuli. Inilah kasih itu. Inilah pelayanan kasih itu. Bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh cengkraman kehidupan yang susah, kita mampu untuk menyatakan kasih. Dan kita mampu untuk mengubah kehidupan orang-orang menjadi sukacita. Penuh dengan harapan, penuh dengan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidupnya. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkatilah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu pada saat ini. Ajarlah kami agar tetap dapat mau dan sanggup untuk melakukan pelayanan kasih. Menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena Engkau panggil kami, Engkau pilih kami, Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus dan mahal untuk menjadi orang-orang pembawa sukacita,
untuk menjadi orang-orang yang hadir, senantiasa mengetahui segala beban, penderitaan, dimanapun orang-orang yang menderita. Pakaikan kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Berkati seluruh warga jemaat-Mu. Dan juga Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami lewat siaran rohani NTP pada saat ini. Tuhan, Engkau pulihkan mereka dalam keadaan sakitnya, Engkau jamah tubuhnya, dan Engkau cukupkan mereka dalam segala kebutuhan hidupnya setiap hari. Lewat apa yang mereka kerjakan, lewat apa yang mereka cita-citakan, lewat apa yang mereka rencanakan dalam hidupnya senantiasa. Engkau yang memberkatinya menjadi sebuah sukacita dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Sebagaimana yang telah ditujukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Supaya kami semuanya meluap-luapkan kasih kami atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dan Tuhanlah yang menuntun kami. Juga Tuhan, Dirut Utama NTP dan para karyawannya, Engkau juga yang memberkati dan melimpahkan berkat-berkat-Mu buat mereka supaya mereka senantiasa dapat melayani Tuhan lewat pemberitaan penyiaran rohani di tengah-tengah ibadah gereja dimanapun mereka dan dimanapun pelayanan itu dilakukan, agar semuanya Tuhan dapat memperoleh keselamatan yang telah Tuhan perbuat di dalam Kristus Yesus. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.